Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisy Tivesa Putri dari kelas AK4A dengan NIM 230431104. Baik, dalam kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan hasil jawaban UTS mata kuliah auditing. Untuk soal yang pertama yaitu pengertian auditing menurut saya dan kenapa saya berpendapat seperti itu. Jadi, auditing merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan juga independen untuk menilai dan juga memeriksa suatu pernyataan ataupun asersi dengan memberikan opini berdasarkan bukti audit yang berkualitas. Nah, kenapa saya berpendapat seperti itu? Poin pertama yaitu audit harus sistematis, yang dimana dilakukan dengan prosedur ataupun langkah-langkah teratur dan sesuai dengan standar audit yang berlaku. Lalu poin yang kedua yaitu dilakukan oleh orang yang kompeten dan juga independen. Nah, pastikan seorang auditor itu mempunyai pengetahuan dan juga keahlian dalam bidang audit, serta bersikap objektif dalam penilaian nantinya. Terus untuk bersikap independensi itu juga sangat penting, karena dalam pemberian opini ini si auditor ini harus memiliki kayak pendapat dari apa yang dia periksa ataupun dia audit itu, tanpa ada pengaruh oleh orang lain ataupun faktor luar gitu. Jadi untuk independensi itu tuh merupakan real dari hasil pemeriksaan yang telah auditor lakukan. Lalu yang ketiga yaitu penilaian si asersi. Nah, asersi yang dimaksud seperti laporan keuangan nih. Kita menilai apakah informasi yang di laporan keuangan ini tuh sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku ataupun ada kejanggalan-kejanggalan yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut. Lalu ada bukti yang berkualitas. Nah, bukti yang berkualitas ini tuh maksudnya adalah pemberian opini ini tidak boleh berdasarkan asumsi semata. Harus ada bukti yang tepat dan juga cukup untuk meyakini si auditor dalam pengambilan keputusan mengenai opini yang akan diberikan nantinya. Nah, yang kedua atau soal yang kedua yaitu tahapan audit menurut ISA, dan tahapan yang paling penting tuh di apa gitu. Nah, untuk tahapan audit menurut ISA itu ada 3. Yang pertama adalah risk assessment atau penilaian risiko. Maksudnya yaitu auditor memahami entitas dan lingkungannya serta termasuk pengendalian internal untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material pada laporan keuangan tersebut. Nah, yang kedua yaitu risk response atau petanggapan terhadap risiko. Maksudnya yaitu auditor merancang dan juga melaksanakan proses audit yang tepat sebagai proses ataupun risiko yang telah diidentifikasi untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Lalu juga ada reporting ataupun pelaporan. Nah, maksud di sini adalah auditor mengevaluasi bukti yang diperoleh dan menyusun laporan audit, termasuk memberikan opini apakah laporan keuangan tersebut ini sudah wajar, kurang wajar ataupun tidak wajar, dan apakah laporan keuangan tersebut juga sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Nah, menurut saya tahapan yang paling penting yaitu di risk assessment ataupun penilaian risiko. Karena risk assessment merupakan proses awal ataupun fondasi awal dalam menyusun ataupun melakukan proses auditing. Nah, jadi jika auditor gagal mengidentifikasi risiko secara akurat di awal, maka sudah dipastikan prosedur audit yang dirancang ataupun dilaksanakan itu tuh tidak efektif, dan juga bukti yang dikumpulkan itu tidak relevan ataupun tidak cukup, dan juga opini audit yang dapat diberikan oleh auditor itu tuh kemungkinan bakal salah. Jadi tuh risk assessment itu sangat penting karena merupakan suatu kayak langkah awal nih untuk melakukan proses audit. Lalu yang soal ketiga yaitu produk terpenting dari auditing merupakan laporan audit. Nah, laporan audit itu diperoleh setelah perencanaan dan proses audit dilaksanakan. Laporan audit menunjukkan apakah laporan keuangan klien telah disajikan dengan wajar, kurang wajar, ataupun tidak wajar. Nah, semua bentuk dan analisa yang didukung bukti audit akan tertuang pada opini yang akan dikeluarkan oleh auditor nantinya. Nah, laporan ini juga merupakan hasil akhir dari audit dan menjadi dasar penting bagi pengguna laporan keuangan seperti kreditor, terus investor, regulator, dan juga pemilik perusahaan tersebut. Nah, laporan audit juga diatur dalam standar profesional akuntan publik SA 700 revisi 2021 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2022. Lalu untuk laporan auditor itu mempunyai isi nih, yaitu yang pertama ada judul. Nah, judulnya itu laporan auditor harus jelas nunjukin kalau itu tuh laporan dari auditor independen, atau tuh nggak kayak ada pihak yang lain yang bersangkutan. Lalu yang kedua ada pihak yang dituju nih, kayak mau kemana nih, ke pihak yang berwenang, misalkan dewan komisaris ataupun dewan perusahaan. Lalu yang ketiga yaitu opini auditor, yaitu bagian pertama laporan harus ada opini auditor dengan judul opini yang menunjukkan nama perusahaan, laporan yang diaudit, periode yang dicek, dan apakah laporan keuangan sudah sesuai standar akuntansi keuangan atau standar lain
lainnya. Lalu ada basis opini, yaitu pemberian opini, terus juga ada kelangsungan usaha, terus ada juga hal audit utama, ada informasi lainnya. Lalu selanjutnya ada tanggung jawab manajemen, ada tanggung jawab auditor, ada letak uraian tanggung jawab auditor, terus juga ada tanggung jawab pelaporan lain, terus ada nama rekan perikatan, ada tanda tangan auditor, alamat auditor, dan juga ada tanggal laporan auditor. Lalu untuk soal yang keempat yaitu ada study case di mana jika auditor menemukan kejanggalan material pada nilai bahan baku dan persediaan barang dagang dalam laporan posisi keuangan, namun tidak dapat dikumpulin nih bukti-bukti karena ada pembatasan hukum yang berlaku. Contohnya itu seperti yang terjadi di daerah Raja Ampat. Nah, menurut saya opini yang bisa auditor berikan yaitu opini disclaimer atau opini tidak dapat menyatakan pendapat. Kenapa opini disclaimer? Karena terdapat pembatasan ruang lingkup yang luar biasa nih, dalam hal ini tuh pembatasan hukum, sehingga auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk dijadikan dasar dalam pemberian opini dan ditemukan kejanggalan yang bersifat material dalam kasus tersebut. Dan yang seperti kita tahu juga kalau opini disclaimer kan diberikan ketika auditor tuh memang tidak dapat menemukan atau memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat sebagai dasar untuk menyatakan opini dari si auditor tersebut. Nah, kondisi pembatasan hukum di daerah Raja Ampat itu misalkan kayak ada konflik wilayah bencana, terus misalnya kayak juga ada larangan akses ke tempat tersebut, ataupun juga ada ketentuan pemerintah daerah yang membatasi pergerakan atau akses untuk melakukan prosedur pemeriksaan secara langsung atau alternatif di Raja Ampat tersebut. Nah, karena tidak bisa memperoleh bukti yang memadai, auditor tidak dapat memberikan opini atas laporan keuangan secara keseluruhannya. Nah, selanjutnya soal yang kelima yaitu sebagai auditor tentunya harus memegang teguh dan konsisten menerapkan kode etik profesi auditor. Nah, untuk kode etik seorang auditor ataupun akuntan itu ada yang pertama integritas. Nah, ya, auditor harus bersikap jujur dan juga dapat dipercaya dalam sebuah hubungan profesional dan juga bisnis. Lalu yang kedua yaitu ada objektivitas, yaitu auditor tidak boleh membiarkan konflik ataupun ada bias kepentingan pribadi nih untuk mempengaruhi si kegiatan proses auditnya. Lalu yang ketiga itu ada kompetensi dan juga kehati-hatian profesional. Nah, maksudnya yaitu kita tuh nggak boleh kayak tidak teliti gitu, jadi harus menerapkan dengan cermat dan teliti dalam proses audit. Lalu yang keempat itu ada kerahasiaan, yaitu auditor harus menghormati dan juga merahasiakan hubungan profesional dan tidak menggunakan data si audit ini sebagai kepentingan pribadi lainnya. Terus yang kelima ada profesional. Nah, auditor harus mematuhi dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghindari tindakan yang dapat dan mencemarkan nama baik profesi. Lalu untuk kode etik yang sering dilanggar itu adalah kode etik si integritas. Nah, karena masih banyak tuh si auditor tuh yang kurang integritas loh terhadap apa yang dia lakukan. Jadi kayak masih kurang jujur gitu loh. Contohnya kayak pada tahun 2024 terjadi beberapa kasus auditor BPK terjerat suap dan juga pelanggaran disiplin, seperti dalam persidangan kasus korupsi Menteri Pertanian itu si Syahrul Yassin Limpo tuh yang terungkap bahwa si auditor BPK meminta uang sebesar 12 miliar kepada pejabat Kementerian Pertanian untuk membubuhkan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan si kementerian tersebut. Nah, itu kan merupakan hal yang tidak boleh ya, karena kan kita sebagai auditor tuh harus jujur apa adanya dari hasil pemeriksaan yang udah kita lakukan. Jadi dalam kasus tersebut prinsip integritas telah dilanggar secara serius dengan indikator penerimaan suap, terus memanipulasi opini audit dan juga laporan keuangan yang ada. Nah, untuk hal itu tidak boleh dilakukan oleh seorang auditor. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan jawaban dari UTS saya. Apabila ada salah kata ataupun kurang dalam menjelaskan, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.